Berbicara kesehatan mental itu, tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi kesehatan mental adalah hal yang basic, hal yang mendasar. Tekanan hidup macam-macam ya. Macam-macam. Ya, kuliah, Betul. bertemanan, Percintaan. percintaan, Waduh, skripsimu iya, gimana. Nah, relate itu adalah banget. bagian-bagian Betul. tekanan hidup ya. Halo teman UB, selamat datang di Bonsai on Podcast, podcast inspiratif dan obrolan santai yang tentunya akan menemani teman-teman UB untuk mengenal lebih dekat dengan berbagai topik menarik dan tentunya relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa di Kampus Biru Kampus Berjuangan Universitas Brawijaya. Bersama saya Kayla Safira yang hari ini akan memandu dan akan menjadi host untuk menemani teman-teman UB menggali informasi unik dan menarik yang ada di Universitas Brawijaya. Dan teman UB, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi seringkali masih kita anggap sepele gitu ya mungkin. Yaitu tentang kesehatan mental. Nah, di episode kali ini kita tidak hanya berbincang-bincang, tapi kita juga mencoba untuk memahami dan juga menggali tentang diri kita sendiri seperti itu. Nah, sedikit pengantar ya teman-teman mengenai mental health. Jadi kesehatan mental itu bukan hanya tentang tidak adanya gangguan atau penyakit ya teman-teman. Tapi juga tentang bagaimana kita ini bisa mengelola emosi kita, menghadapi tekanan kita, membangun relasi dengan orang lain. Dan yang paling penting bagaimana cara kita bisa memahami diri kita sendiri. Dan sebagai mahasiswa khususnya seperti saya gitu kan ya. Kita hidup di fase yang penuh transisi gitu ya teman-teman UB. Mulai dari adanya tuntutan akademik, organisasi, bahkan kita juga mencari tentang jati diri kita sendiri, dan sampai adanya ekspektasi dari diri kita sendiri. Kadang kita juga lupa gitu ya untuk menanyakan satu hal penting ke dalam diri kita, apakah kita benar-benar baik-baik saja. Nah, tentu saja teman UB, di perbincangan kali ini saya tidak sendiri nih. Kita sudah bersama dengan seseorang yang sangat inspiratif, sosok yang sangat luar biasa, yang sangat kompeten di bidang kesehatan jiwa yang akan membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang mental health, khususnya dari sudut pandang ilmiah dan juga praktik langsung. Oleh karena itu langsung saja mari kita sambut inilah Nurse Muhammad Sunarto, SKOP MKOP Spesialis Keperawatan Jiwa. Selamat datang Nurse di Bonsai on Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun hujan ya, Iya, tapi tetap kita harus hujan. hangat ya. Betul. Iya. Berarti sangat semangat ya ini untuk memberikan sharing Insya ke Allah, teman-teman. kalau untuk berbagi dengan teman-teman, ya teman UB pasti selalu semangat. Luar biasa sekali. Oke, karena di sini nurse-nya sudah semangat dan teman-teman UB diharapkan untuk mendengar ya. Mungkin boleh perkenalan dulu siapa sih sebenarnya nurse ini Iya. dan mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang perjalanannya hingga akhirnya mendalami bidang keperawatan jiwa itu seperti apa nih nurse? Iya, terima kasih. Jadi teman UB, saya Muhammad Sunarto ya, atau lebih biasa dipanggil si Nurse Narto. Nurse Nat. Ya, kebetulan saya adalah dosen di Fikes, di Kompartemen Keperawatan Jiwa, Departemen Keperawatan di situ ya. Nah, kebetulan juga basic saya adalah praktisi. Sebelum bergabung dengan UB, saya adalah praktisi di rumah sakit jiwa yang memang membidangi itu, berkiprah di bidang kesehatan jiwa, termasuk juga masalah kesehatan pada remaja, anak, kemudian juga dengan masalah-masalah keluarga seperti itu. Nah, posisinya juga adalah memang di bidang konseling di mahasiswa ya. Oke. Termasuk juga terkait dengan kekerasan seperti itu, Mbak Kayla. Oke, luar biasa. Jadi memang sudah mendalami perannya sebagai konselor ya. Insya Allah Nurse, seperti luar itu. biasa. Wah, menarik sekali cerita perjalanan singkat gitu ya dari Yeah. Nurse Sunarto. Dan langsung aja kita bahas yang paling basic terlebih dahulu ya Prof Yeah. ya. Nah, sekarang kan seperti yang kita ketahui bahwa kampus kita itu sangat menggadang-gadang dan menggaungkan tentang kesehatan mental, khususnya Betul. di kalangan mahasiswa seperti Betul. itu. Nah, sebenarnya nih, nurse, kesehatan mental sendiri itu bisa kita pahami seperti apa sih? Bagaimana cara kita itu bisa menilai bahwa kita itu sudah memiliki kesehatan mental yang baik seperti itu? Iya, jadi gini, berbicara kesehatan mental itu tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi kesehatan mental adalah hal yang basic, hal yang mendasar, itu merupakan satu kebutuhan bagi setiap individu. Ya,
tanpa kecuali. Jadi betul-betul ini merupakan gambaran yang harus dipenuhi ya bagi kita semuanya. Sehingga apa? Kita bisa berinteraksi, kita bisa bekerja, kita bisa kuliah, bahkan untuk kelangsungan hidup kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, di mana kalau kita melihat secara definisi, ya kalau dari WHO bahwa kondisi kesehatan jiwa itu adalah kondisi kesejahteraan mental. Nah, jadi mental kita sejahtera. Nah, tujuannya untuk apa? Sehingga nanti kita bisa menghadapi tekanan hidup. Tekanan hidup macam-macam ya. Macam-macam. Ya, kuliah, Betul. bertemanan, Betul. percintaan, keluarga. Lah, Betul. itu sangat banyak sekali. Iya. Belum lagi nanti dengan berbagai macam tekanan hidup yang lainnya. Misalnya apalagi kalau dituntutan, kapan selesai kuliahnya? Waduh. Skripsimu gimana? Iya. Nah, Relate itu adalah banget. bagian-bagian tekanan hidup ya. Nah, tetapi di samping itu kalau kita mampu, maka kita juga menyadari kemampuan kita. Saya mampu apa? Nah, makanya teman UB, kenali yuk dirinya. Gitu ya. Nah, kenali dirinya. Ini sangat penting kita mengenali, tujuannya bahwa potensi apa yang ada di diri kita. Ya, potensi-potensi maksudnya saya punya skill apa sih? Misalnya kayak tadi, saya bisanya di berbicara di media sosial, menjadi teman di humas gitu ya. Nah, itu adalah satu potensi dan itu harusnya dikembangkan ya. Nah, kemudian juga belajar dan bekerja dengan baik. Nah, ciri-cirinya adalah kalau kita mahasiswa berarti kita belajar kuliah dengan rutin, datang ke kampus. Nah, kalau mengalami permasalahan situ misalnya, tidak mampu datang kuliah, berarti itu ada masalah dong, seperti itu ya. Nah, kemudian juga mampu berkontribusi bagi komunitasnya. Siapa? Ya teman-teman di sekitar kita. Apa kontribusi kita? Nah, itu terkait dengan kesehatan jiwa. Oke, luar biasa. Jadi memang kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita ya, Nurse. Betul, ya? betul. Sekali. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari realita mahasiswa, banyak kegiatan yang kita lakukan itu dar-dar-dor gitu bahasanya sekarang. Nurse, kita kuliah nih, organisasi kepanitiaan, belum juga magang tuh. Betul. Nge-apply, kadang juga part-time, dan lain sebagainya. Itu kan juga membutuhkan energi yang cukup gitu kan ya. Bahkan kita juga sering, nggak bisa tidur yang cukup nih, bahkan buat seneng-seneng itu kok kayaknya nggak bisa gitu. Tapi kita secara luar itu kita dituntut untuk tetap perform gitu. Secara kuliah, organisasi harus seperti ini, kita juga harus magang seperti ini, kepanitiaan harus tetap jalan, tetap harus produktif. Kita harus lihat bahwa baik-baik saja, keren banget nih, kok bisa keberlangsungan hidupnya tuh oke banget gitu. Tapi kadang kita juga lupa gitu kan ya, kalau misal karena mungkin kita keasikan untuk mengikuti hal seperti itu, kadang kita juga merasa kosong, capek. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang keperawatan jiwa, sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi mental seseorang itu ketika terus berada dalam tekanan seperti itu? Iya, jadi gini, organisasi, berinteraksi, berkumpul, melakukan kegiatan banyak, sebenarnya itu hal yang wajar sebenarnya. Justru itu nanti akan mendewasakan kita, mampu kita bersaing dengan dunia global. Nah, tetapi itu yang harus memang diatur. Kita harus memanage dengan baik, jadi ada disebut dengan manajemen stres dan manajemen waktu. Nah, karena gini, kita sudah mampu nggak memanage tadi waktunya. Kalau waktu kita misalnya kita kan semua sama ya, waktu kita 24 jam. Betul. Tapi kok kenapa ada yang bisa sukses ya? Kenapa kok kita terpuruk ya? Padahal kan sama-sama. Tapi kok ini kok bisa mengerjakan banyak hal? Nah, berarti di situ manajemen waktunya. Misalnya, saya harus kerjakan ini berapa menit, ini atau berapa jam, sekuliah saya berapa hari ini apa, dan itu sudah dipersiapkan, well prepared misalnya. Nah, jadi itu hal yang memang harus diatur demikian. Nah, kemudian juga tadi ada manajemen stres. Jadi stres itu hal yang wajar loh. Mau ujian, stres kan? Betul. Iya. Relate. Kemudian saat ini misalnya nih, kemarin teman UB yang mau bergabung dengan UB ya, pasti tuh stres menghadapi pengumumannya. Aduh gimana ya, saya lulus apa tidak ya? Itu pasti stres. Nah, ketika sudah keluar, stres juga nggak kira-kira?
Pasti. Sudah lulus loh, Iya. tapi masih stres juga kan. Nah, artinya bahwa memang kita langganan stres, tapi bagaimana kita memanage, mengelolanya. Karena ada stres yang baik, ada yang stres yang tidak baik, atau istilahnya gini, ada yang disebut dengan stres adalah yang diharapkan. Itu kita langganan setiap hari. Nah, apabila tidak tertangani dan terus-menerus bertumpuk, itu menjadi distress. Dan itulah membuat penyakit. Nah, ketika itu tanpa solusi, tanpa dikeluarkan, tanpa dibagi, dan itulah nanti akan terus memperburuk kondisi kita. Misalnya contoh gini, kita kan misalnya mau ujian nih, mau UTS nih. Betul. Tugas-tugas kemarin itu masih banyak ditumpuk-tumpuk, laporan praktek masih banyak ditumpuk-tumpuk. Ketika sudah harus dikumpul, sudah deadline ya, due date-nya sudah masuk. Aduh, ini harus ini. Sedangkan saya sudah mau UTS, kumpul ini, kumpul itu, macam-macam, belum pelajari ini. Nah, berarti kemampuannya terbatas. Oleh karena itu, yuk manage waktunya, manage stresnya dengan cara tadi, cicil seperti itu. Seperti itu, Kak Kayla. Jadi nggak cuma manage waktu, tapi juga harus pintar-pintar nge-manage stres kita ya? Iya, karena gini, hidup itu memang penuh dengan stres kok. Tujuannya untuk apa? Untuk berkembang. Untuk berkembang. Iya. Oke, luar biasa. Nah, tadi kita juga sudah ngobrolin tentang produktivitas gitu Iya. ya, Nurse, tentang sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita stres, itu wajar. Wajar, sangat wajar. Manusiawi. Betul. Tapi sekarang ada istilah namanya toxic productivity. Iya. Nah, itu menurut Nurse itu seperti apa ketika produktivitas itu sudah dianggap sebagai toxic? Apakah ada indikator gitu atau batas tertentu yang sebenarnya bisa kita kenalin dari awal, tapi mungkin beberapa mahasiswa tuh masih denial. Ah, enggak, ini masih produktif, seperti itu. Gini, produktif itu bagus ya. Betul. Sangat bagus. Tetapi kita juga harus bisa memahami kemampuan kita jangan sampai haus, kelelahan. Ya. Jadi kita kejar tuh, pokoknya harus ya. Tadi saya katakan bahwa manage. Ya, kita harus manage. Jadi ini target saya itu apa di sini? Target saya itu apa? Kita harus susun target-targetnya dengan baik. Jangan kita karena energi saya masih kuat nih. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berusaha mengambil semuanya, menyelesaikan semuanya. Nanti kasihan tubuhnya. Walaupun masih muda, tidak sama dengan kami misalnya gitu ya. Tetapi setiap tubuh itu butuh istirahat, ya, butuh makan, ya, butuh tidur. Itu semua butuh. Nah, dikala itu tidak dipenuhi, maka itu akan menjadi bibit selanjutnya, menjadi penyakit. Jadi, nah itu udah diregulasi semua, diatur semua dengan baik. Nah, sehingga jangan toxic productivity, pokoknya harus terus bekerja, harus terus termotivasi. Ya, target boleh. Tapi jangan sampai karena mengejar target yang berlebihan, sampai melupakan bahwa ada waktu istirahat yang dikorbankan. Ya, mungkin kalau memang sudah terbiasa, terpola, misalnya, saya tidur misalnya berapa jam, atau mungkin semacam ya tidur sejenak misalnya, ya cukup bagus. Tetapi tolong diperhatikan bahwa tidur yang baik itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, seperti itu. Kalau kita bahas tentang tidur yang baik, terus istirahat yang cukup, ini juga ada satu istilah tentang hal seperti itu, namanya hustle culture gitu. Jadi ini sudah menjadi budaya kerja, mungkin juga relate sama mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang merasa kalau misal nggak bekerja terus tanpa henti, seperti mereka mungkin nggak istirahat, karena mereka merasa kalau misalnya istirahat mereka kalah gitu. Nah, kadang juga mereka juga overthinking nih di media sosial gitu, ngelihat pencapaian orang lain, terus kita ngerasa ketinggalan seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih perasaan ini tuh bisa muncul gitu, Nurse? Terus gimana cara mengelolanya? Karena ini mungkin hal yang kecil tapi banyak dirasakan, khususnya seperti saya sendiri seperti itu. Iya. Jadi gini, Kak Kayla mungkin melihat bahwa memang dunia semakin terbuka ya. Dan kita bisa melihat berbagai macam keberhasilan, berbagai macam produktivitas, bahwa seusia saya sudah begini loh, sudah punya ini loh, punya ini loh, gitu. Nah, ingat bahwa kita itu punya kemampuan masing-masing, ya, punya di dalam diri kita itu punya daya dorong,
daya pertimbangan, daya yang dalam tubuh kita itu punya kekuatan gitu ya. Nah, ini yang harus kita tata. Tadi saya katakan bahwa kita perlu memanage waktu kita, belajar untuk memanage. Bukan berarti bahwa kita harus memforsir tenaga kita untuk mencapai target itu. Karena gini, tidak ada yang misalnya kerja instan. Pasti orang yang seperti itu, dia tuh pasti bertahap, ya, bertahap mengerjakan. Ketika seseorang mau misalnya merangkul yang begitu luas, padahal tangannya masih sangat terbatas, itu jelas tidak bisa. Nah, jadi bertahap dilakukan dengan latihan-latihan tadi. Nah, kemudian akan dicapai tadi, targetnya itu bertahap. Tidak ada yang sukses langsung tiba-tiba, kecuali mungkin maaf, ya orang tuanya barangkali memang sudah punya ini ya pure blood misalnya. Pewaris bukan perintis. Iya, itu bahasanya, dia. nurse. Pewaris bukan perintis ya. Nah, mungkin sudah pewaris, tapi kan pewaris juga kan sudah sebelumnya dia juga sudah berjuang. Berjuang. Orang tuanya juga sudah berjuang, dia tidak tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi ini, dan apabila misalnya kita menjadi pewaris, kalau tidak dikelola dengan baik, juga akan runtuh juga kan. Nah, jadi itu menjadi suatu budaya. Jadi budayanya adalah bagaimana kita selalu memanage dengan baik waktu kita, memanage stres kita, dan mengelola dengan baik juga apa potensi-potensi kita. Seperti itu, Kak Kayla. Oke, jadi bisa dibilang setiap orang tuh punya tangganya sendiri gitu ya, Mas? Iya, betul. Berbeda dengan seseorang lain, kita nggak bisa ngelihat tangganya mereka kok terlalu tinggi atau boleh apa motivasi gitu. sebagai motivasi sangat boleh. Justru kita harus melihat kesuksesan orang, tetapi bukan berarti bahwa oke, kita harus langsung lompat sama dengan posisinya. Tidak. Tetapi untuk naik ke atas itu, yuk satu persatu anak tangga kita. Ada prosesnya. Iya. Dan yang paling penting juga, Kak Kayla, hargai setiap proses dan pencapaian itu. Dan hargai tubuhmu juga. Terima kasih ya tubuhku. Kamu sudah membantu saya loh. Ya, kita tadi sudah bersama-sama untuk berjalan sampai di titik ini. Terima kasih ya atas lelahmu. Iya. Nah, kalian sudah, teman-teman UB itu sudah mengucapkan terima kasih nggak atas pencapaianmu? Itu yang harus dilakukan. Betul, jadi emang harus ada afirmasi-afirmasi kecil untuk diri Betul. kita sendiri, karena penting untuk mental sekali. kita. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Rasanya ngobrol sama nurse ini jadi seperti dipeluk gitu. Bahkan dari saya sendiri, mungkin itu juga relate sama teman-teman UB yang lagi nonton di rumah. Nah, kalau misalnya kita bicara lebih dalam nih nurse, apakah kondisi kesehatan mental itu bisa dilihat sebagai sebuah spektrum atau ada tingkatan gitu? Ada nggak sih sebenarnya spektrum atau tingkatan kesehatan mental itu sendiri? Iya, jadi gini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa teman UB, kesehatan jiwa itu adalah yang wajar. Stres itu adalah hanya wajar kok. Betul. Ya, jadi ketika kita mengalami masalah kesehatan mental, itu adalah normal. Sama normalnya ketika kita mengalami misalnya batuk pilek, ya. Itu kan sering kita juga mengalami ya, dan tumpang tindih. Dan tidak ada orang yang sehat 100% loh, Kak Kayla. Tidak ada. Itu sifatnya fluktuatif. Yeah. Bergerak dari rentang kiri ke kanan, kanan ke kiri, terus seperti itu. Nah, kadang kita sehat optimal, semangat yang bagus, tapi di sisi lain kadang-kadang kita drop. Wajar. Nah, ketika tubuh kita sudah memberikan peringatan, maka berarti tubuh kita itu sudah butuh untuk istirahat. Ya, butuh untuk introspeksi diri. Oh, ini batasan saya loh. Nah, ketika sudah sampai titik itu, ya perlahan-lahan tata kembali. Nah, jadi stres adalah yang normal, ya. Nah, kemudian stres itu adalah tingkat terendah terhadap masalah kesehatan jiwa. Apabila tidak ditangani, bisa saja nanti akan menjadi cemas, ya, cemasnya ringan. Kemudian sudah ringan naik lagi kalau tidak ditangani, akan menjadi cemas sedang. Dan ini banyak sekali data oleh mahasiswa loh. Ya, kemudian cemas berat dan akhirnya menjadi panik. Dan apabila itu tidak diatasi juga, bisa saja nanti berdampak ke gangguan yang lebih berat dari itu. Nah, jadi jangan, dan Anda boleh capek loh, boleh mengeluh loh, boleh mengatakan, saya capek, saya tidak mampu, boleh kok.
normal. Jangan pernah merasa bahwa ketika saya berkeluh kesah dianggapnya lemah. Enggak. Justru itu loh, itu tanda kekuatannya loh Kak Kaila. Jadi jangan pernah sungkan untuk berkeluh kesah. Misalnya ada teman yang lagi berkeluh kesah, teman UB yang lain ya. Jadi ketika Anda menjadi pendengar yang baik, ketika Anda mengatakan, saya lagi capek banget, saya stres banget. Oke, enggak apa-apa, it's okay. Ya, it's okay not to be okay. Seperti itu Kak Kaila. Luar biasa. Oke, lanjut. Kita tadi ngobrolin soal pendengar yang baik ya. Sebenarnya seberapa penting support system untuk lingkungan kita, untuk kesehatan mental kita? Apakah ketika kita menjadi seorang yang lagi rendah, mungkin kita sering sekali untuk tidak berada di fase 100%. Kita sering tidak penuh gitu ya bahasanya. Dan itu apakah peran lingkungan kita, mungkin seperti teman, keluarga, itu berpengaruh gitu, Nurs? Sangat berpengaruh. Jadi gini, ketika teman UB mengalami satu masalah, curhat itu perlu loh. Curhat itu perlu. Saya mungkin berikan satu ilustrasi ya. Ketika gelas atau botol penuh dengan air, tolong itu harus dituangkan. Karena gini, nanti air yang akan kita masukkan kembali, ya teko yang itu perlu diisi kembali lagi supaya nggak tumpah. Ya, nah makanya dikosongkan. Oleh karena itu ketika kita ada satu masalah, maka kita sebaiknya ya ceritakan kepada orang lain. Siapa saja yang kita percaya. Mungkin teman kita, kemudian mungkin keluarga kita, atau mungkin ke dosen kita, atau siapapun. Nah, kemudian bagi teman UB, tolong belajar juga menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik seperti apa sih? Nah, pendengar yang baik itu kita punya 2 telinga. Dipasang. Dan 1 mulut. 1 mulut itu artinya tutup. Kemudian, jangan pernah mengatakan, gitu aja, cemen banget. Gitu aja sudah curhatnya kayak gini. Jadi pendengar yang baik itu, tolong itu dihindari. Jadi, diam saja atau katakan, gitu ya, baik. Kalau misalnya sudah mendengarkan, oke, apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Karena tidak semua orang curhat itu butuh bantuan. Hanya butuh untuk didengar. Ya, nah jadi ketika dia sudah menyampaikan itu, tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Ada nggak yang bisa saya bantu? Nggak kok, saya cuma pengen cerita aja. Ya udah, nggak apa-apa, dengarkan. Nah, jadi pendengar yang baik juga, tolong perhatikan, jangan ember dong. Kaila lo sudah ngomong saya tadi begini-begini. Ke teman yang lain akhirnya apa? Menyebar tuh. Jadi pendengar yang baik tolong juga jangan sampai Anda menyebarkan. Harus bisa menjaga. Menjaga privasinya. Karena kita pun juga nanti akan menjadi, mungkin dikala kita jenuh, butuh untuk didengarkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, ketika menjadi pendengar yang baik, jangan membuat menyela. Iya, jangan memotong gitu ya. Biarkan aja dulu dia sampai tuntas. Termasuk misalnya gini, kita lagi saya lagi misalnya curhat gitu ya. Kemudian saya gitu, pegang HP misalnya. Itu bukan pendengar yang baik. Atau saya misalnya dengan gambar-gambar gitu ya, nulis-nulis. Ya memang saya tapi tidak hadir sepenuhnya. Jadi usahakan kalau menjadi pendengar yang baik itu kita hadirkan diri kita. Kita betul-betul tidak mendistraksi dengan yang hal lain gitu ya. Nah, ketika jadi ngobrol udah kita, atau kadang-kadang gini. Sering sekali juga clear tuh menjadi pendengar. Oh iya kamu sih bener kamu yang salah, kamu yang melakukan begini. Bagaimana kamu tidak disalahkan? Bagaimana kamu cari stres sendiri sih? Habisnya kamu yang begitu. Nah, itu juga bukan yang pendengar yang baik karena menjustifikasi. Nah, jadi seperti itu. Atau kadang-kadang menjadi pro. Iya memang dia tuh begitu kok. Dasarnya memang seperti itu. Jangan kamu dekat lagi sama dia. Itu juga tidak boleh. Kak Kaila ya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sangat konkret penjelasannya, Nurs. Luar biasa. Oke. Selanjutnya di sini ada mungkin ini juga relate gitu sama mahasiswa. Jadi mahasiswa kan kadang mereka masih merasa takut gitu dan malu untuk mencari bantuan profesional. Bahkan untuk ke psikiater atau konselor untuk
bahasanya untuk menyelamati diri sendiri tuh kadang mereka masih berpikir 2 kali seperti itu. Nah, mengapa stigma ini tuh masih kuat dan masih tertanam di kalangan mahasiswa? Apakah karena tidak adanya edukasi atau lingkungannya tidak mendukung, atau memang dari dirinya sendiri itu seperti apa? Ya, sangat banyak ya. Sebenarnya gini, terkait dengan berbicara masalah kesehatan jiwa, Kak Kayla, jadi ada yang menganggap dirinya itu sebagai stigma diri sendiri, ya. Jadi ada stigma diri sendiri, ada stigma lingkungan, ya. Nah, stigma diri sendiri itu mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya memang orang sakit, saya memang tidak punya kemampuan tidak diterima, itu menstigma dirinya. Oh, kalau saya ngomong ini nanti saya dianggapnya maaf sakit, bisa gangguan jiwa, ODGJ dan sebagainya, atau ODB, ODD dan sebagainya. Nah, seperti itu. Menjustifikasi diri. Padahal teman-temannya barangkali tidak beranggapan seperti itu. Ya. Nah, atau bisa juga tadi stigma sosial atau dari eksternal. Nah, seperti apa itu? Jadi misalnya, oh iya dia itu loh sakit memang, orangnya memang begini. Nah, itu sehingga membatasi seseorang untuk mendapatkan layanan. Nah, inilah yang barangkali kenapa bisa muncul stigma seperti itu? Biasanya muncul karena tidak teredukasi dengan baik. Ya, padahal tadi saya katakan bahwa seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa itu adalah hal yang wajar. Stres itu wajar, cemas itu wajar, depresi itu wajar kok. Ya. Nah, jadi semua itu ketika kita mengalami masalah kesehatan jiwa, itu hal yang lumrah. Sama dengan lumrahnya ketika kita mengalami sakit fisik. Gitu ya. Nah, dan ketika Anda jatuh seperti itu, kita butuh pertolongan. Datang ke siapa? Datang kalau untuk praktisi kesehatan jiwa ya, datang psikolog, psikiater, nurse spesialis kesehatan jiwa seperti saya gitu ya. Nah, itu silakan datangi layanan itu. Atau misalnya di tingkat fakultas tuh teman-teman peer counselor. Kan di fakultas kan ada beberapa peer counselor gitu ya. Nah, silakan datangi curhat, nanti teman-teman peer counselor yang akan merujuk misalnya, atau bahkan ke dosen DPA. DPA yang Anda percaya misalnya, atau siapa dosen yang Anda percaya, silakan datangi. Saya mengalami ini ya. Oke, saya kok rada cemas ya Bu, saya rada cemas kok Pak menghadapi ini ya, kok saya belum tuntas dan sebagainya, mohon petunjuknya apa yang saya lakukan, saya sudah tidak bisa tidur, saya kok rada emosi gitu ya, saya tidak mau mandi lagi, malas makan. Kamu tidak sendiri loh, ya ada teman-teman yang membantu, ada kami siap, jadi termasuk layanan konseling mahasiswa, terbuka, bahkan juga sudah menyiapkan nomor hotline yang bisa Anda hubungi. Seperti itu, Kak Kayla. Betul, jadi jangan pernah teman-teman UB yang menonton podcast ini jangan pernah merasa sendiri gitu ya. Betul. Karena dari Universitas Brawijaya sendiri juga sudah memfasilitasi untuk teman-teman UB yang sekiranya masih punya perasaan-perasaan yang mengganggu. Seperti itu bisa kelayanan konselor yang mungkin seperti nurse ini juga bisa membantu kalian untuk tetap penuh 100% seperti itu. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, banyak sekali insight yang sangat membuka perspektif kita hari ini, Nurse, terutama tentang bagaimana merawat kesehatan jiwa yang itu akan dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nah, mungkin saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Nurse tentang closing statement. Closing statement dari Nurse untuk teman-teman UB yang lagi menonton tentang bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan sehat secara mental, dan bagaimana cara kita itu bisa menjaga jiwa dengan baik. Mungkin bisa diberikan lagi motivasi-motivasinya atau poin-poin penting yang perlu kita ingat sebagai mahasiswa. Seperti itu. Iya. Yang pertama saya ulangi, saya ingin tekankan bahwa mengalami masalah kesehatan jiwa itu adalah hal yang lumrah. Jangan pernah takut terkait dengan itu. Ya, hal yang lumrah. Ketika Anda mengalami masalah, wajar kok lemah. Silakan Anda datangin, bisa curhat ke teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak mampu dengan itu, yuk bisa datang ke layanan itu, konseling yang ada. Bahkan nanti kalau misalnya kita pun membutuhkan psikofarmaka atau obat-obat yang bisa membantu lebih membantu untuk lebih stabil, ya. Nanti bisa dibantu dengan obat, bahkan dirujuk ke layanan di rumah sakit, dan kita pun juga kan ada RSUB ya
yang bisa memfasilitasi hal itu. Dan kita juga kan di layanan konseling juga itu 3 disiplin ilmu di sana sudah ada. Ya ada psikiater juga, ya dan di RSUB juga ada psikiater layanan seperti kalau memang membutuhkan penanganan terkait dengan psikofarmaka, ya. Bahkan kalau sampai perlu dirawat juga, bahkan teman UB juga selalu mendampingi. Pre-konselor itu sampai kadang mendampingi sampai rumah sakit loh, menemani. Ya, nah itu adalah upaya-upaya kita untuk membantu teman UB. Kalau Anda mengalami masalah, jangan pernah disimpan sendiri. Kita siap kok membackup Anda. Ya, tapi kalau Anda diamkan, malah kita nggak tahu apa-apa. Ya, jadi teman UB, ingat bahwa Anda tidak sendiri loh. Ya, kami ada, siap membantu Anda kapanpun Anda ingin berbicara dengan kami, untuk curhat dengan kami. Telinga kami insya Allah siap, ya. Kalau kami tidak mampu, pasti banyak teman lain yang nanti juga akan membackup seperti itu. Seperti itu barangkali Kak Gaila. Kami ada untuk kalian. Betul sekali. Jadi nggak apa-apa banget buat teman-teman UB yang mungkin lagi ngerasa down, lagi ngerasa burn out, lagi lelah, lagi capek, atau lagi kosong, itu nggak apa-apa banget. Mungkin kalian juga butuh jeda, dan yang pasti kita ada buat kalian. Dan yang penting buat teman-teman untuk terus peduli pada diri sendiri, karena kalau nggak dari diri sendiri, mau dari siapa lagi gitu ya. Iya, betul. Luar biasa sekali perbincangan hari ini. Semoga teman-teman UB juga bisa mendapatkan insight yang baru dari Nurse. Dan rasanya juga sangat hangat gitu setelah berbincang dengan Nurse. Oleh karena itu, saya Kaila Safira pamit undur diri karena kita sudah berada di perbincangan yang terakhir. Terima kasih untuk teman-teman UB yang sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada Nurse yang sangat luar biasa hari ini. Oleh karena itu, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan serta nantikan episode menarik yang pastinya nggak kalah menarik dari episode pada podcast hari ini. Oleh karena itu, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Dadah. Dadah.